Afrizal Jakarta 2021 Fundamentals of Computer Graphics 1 Perkenalan 1.1 Area grafik 1.2 Aplikasi utama 1.3 API grafik 1.4 Pipa grafis 1.5 Masalah numerik 1.6 Efisiensi 1.7 Merancang dan mengkodekan program grafik 1 Pendahuluan istilah grafik komputer menggambarkan setiap penggunaan komputer untuk membuat dan memanipulasi gambar. Grafik bisa 2 atau 3 dimensi. Gambar dapat sepenuhnya sintetis atau dapat diproduksi dengan memanipulasi foto. Grafik komputer membutuhkan pengetahuan tentang yang spesifik perangkat keras, format file, dan biasanya API grafis. Grafik komputer adalah bidang yang berkembang pesat, jadi spesifikasi API pengetahuan itu, program aplikasi antarmuka. 1.1 Bidang grafik komputer Bidang utama grafik komputer berikut. Pemodelan berkaitan dengan spesifikasi matematis dari sifat-sifat bentuk dan rupa dengan cara yang dapat disimpan di komputer. Sebagai contoh, cangkir kopi dapat digambarkan sebagai satu set poin 3D yang dipesan bersama dengan beberapa aturan interpolasi untuk menghubungkan titik-titik dan model refleksi yang menjelaskan bagaimana cahaya berinteraksi dengan cangkir. Rendering adalah istilah yang diwarisi dari seni dan berkaitan dengan penciptaan bayangan gambar dari model komputer 3D. Animasi adalah teknik untuk membuat ilusi gerak melalui urutan gambar. Animasi menggunakan pemodelan dan rendering, tetapi menambahkan masalah utama pergerakan bidang grafik komputer. Interaksi pengguna berhubungan dengan antarmuka antara perangkat input seperti mouse dan tablet. Aplikasi, umpan balik kepada pengguna dalam citra, dan umpan balik sensorik lainnya. Realitas virtual mencoba membenamkan pengguna ke dalam dunia virtual 3D. Biasanya ini membutuhkan setidaknya grafik stereo dan respons terhadap gerakan kepala. Untuk benar realitas virtual, umpan balik suara dan kekuatan harus disediakan juga. Karena area ini membutuhkan grafik 3D tingkat lanjut dan teknologi tampilan tingkat lanjut, hal ini sering dikaitkan dengan grafik. Visualisasi mencoba memberi pengguna wawasan tentang informasi yang kompleks melalui tampilan visual. Seringkali ada masalah grafis yang harus ditangani dalam masalah visualisasi. Pemrosesan gambar berhubungan dengan manipulasi gambar 2D dan digunakan dalam pemodelan rendering animasi bidang utama grafik komputer baik bidang grafis maupun visi. Pemindaian 3D menggunakan teknologi pencarian jarak untuk membuat model 3D terukur. Model seperti itu berguna untuk menciptakan citra visual yang kaya. Dan pemrosesan model tersebut sering membutuhkan algoritma grafis. Fotografi komputasional adalah penggunaan grafik komputer, visi komputer, dan metode pemrosesan gambar untuk memungkinkan cara baru menangkap objek, pemandangan, dan lingkungan secara fotografis. 1.2 Aplikasi utama penerapan grafik komputer termasuk industri berikut. Video game semakin banyak menggunakan model 3D canggih dan algoritma rendering. Kartun sering ditampilkan langsung dari model 3D. Banyak tradisional kartun 2D menggunakan latar belakang yang dirender dari model 3D, yang memungkinkan sudut pandang yang terus bergerak tanpa banyak waktu artis. Efek visual menggunakan hampir semua jenis teknologi grafis komputer.
Hampir setiap film modern menggunakan pengomposisian digital untuk menempatkan latar belakang dengan latar depan yang difilmkan secara terpisah. Banyak film juga menggunakan pemodelan 3D dan animasi untuk membuat lingkungan sintetis, objek. Film animasi menggunakan banyak teknik yang sama yang digunakan untuk visual effect, tetapi tanpa harus membidik gambar yang terlihat nyata. CAD/CAM adalah singkatan dari Computer Aided Design dan Computer Aided Manufacturing. Bidang-bidang ini menggunakan teknologi komputer untuk merancang suku cadang dan produk di komputer dan kemudian menggunakan desain virtual ini untuk memandu proses manufaktur manusia. Misalnya, banyak bagian mekanis yang dirancang dalam paket pemodelan komputer 3D dan kemudian secara otomatis diproduksi di perangkat penggilingan yang dikendalikan komputer. Simulasi dapat dianggap sebagai permainan video yang akurat. Misalnya, simulator penerbangan menggunakan grafik 3D canggih untuk mensimulasikan pengalaman dari menerbangkan pesawat. Pencitraan medis menciptakan gambar yang berarti dari data pasien yang dipindai. Untuk contoh, kumpulan data komputed tomografi (CT) terdiri dari 3D besar arai persegi panjang nilai kepadatan. Grafik komputer digunakan untuk membuat gambar berbayang yang membantu dokter mengekstrak informasi paling penting dari data tersebut. Visualisasi informasi menciptakan gambar data yang belum tentu memiliki penggambaran visual yang alami. Misalnya, tren harga sementara dari 10 saham yang berbeda tidak memiliki penggambaran visual yang jelas, tetapi pintar teknik grafik dapat membantu manusia melihat pola dalam data tersebut. 1.3 API grafik bagian penting dari penggunaan PU. Staka grafis adalah berurusan dengan API grafis. Antarmuka program aplikasi (API) adalah kumpulan fungsi standar untuk melakukan satu set kartun video game pencitraan medis visualisasi informasi efek visual aplikasi utama grafik komputer film, animasi CAD/CAM simulasi operasi terkait. Dan API grafis adalah seperangkat fungsi yang melakukan dasar operasi seperti menggambar gambar dan permukaan 3D ke dalam jendela di layar. Setiap program grafik harus dapat menggunakan dua API terkait, grafik API untuk keluaran visual dan API antarmuka pengguna untuk mendapatkan masukan dari pengguna. Di sana saat ini dua paradigma dominan untuk grafik dan API antarmuka pengguna. NS pertama adalah pendekatan terintegrasi, dicontohkan oleh Java, di mana grafik dan toolkit antarmuka pengguna terintegrasi dan paket portabel yang sepenuhnya terstandarisasi dan didukung sebagai bagian dari bahasa. Yang kedua diwakili oleh Direct3D dan Openg, di mana perintah menggambar adalah bagian dari perpustakaan perangkat lunak yang terikat dengan bahasa seperti C++. Dan perangkat lunak antarmuka pengguna adalah entitas independen yang mungkin berbeda dari sistem ke sistem. Dalam pendekatan yang terakhir ini, itu bermasalah untuk menulis kode portabel. Meskipun untuk program sederhana dimungkinkan untuk menggunakan lapisan perpustakaan portabel untuk merangkum kode antarmuka pengguna khusus sistem. 1.4 Pipa grafis. Setiap komputer desktop saat ini memiliki saluran grafis 3D yang kuat.
Ini adalah sebuah subsistem perangkat lunak, perangkat keras khusus yang secara efisien menggambar primitif 3D dalam perspektif. Biasanya sistem ini dioptimalkan untuk memproses segitiga 3D dengan simpul bersama. Operasi dasar dalam pipeline memetakan lokasi vertex 3D ke posisi layar 2D dan arsir segitiga sehingga keduanya terlihat realistis dan muncul dalam urutan back to front yang benar. Meskipun menggambar segitiga dalam urutan belakang ke depan yang valid dulunya adalah yang paling masalah penelitian penting dalam grafik komputer. Sekarang hampir selalu diselesaikan menggunakan Z-buffer, yang menggunakan buffer memori khusus untuk menyelesaikan masalah dalam cara kekerasan. Ternyata manipulasi geometris yang digunakan dalam pipa grafis dapat dicapai hampir seluruhnya dalam ruang koordinat 4D yang terdiri dari 3 koordinat geometris tradisional dan koordinat homogen. Keempat yang membantu dengan tampilan perspektif. Koordinat 4D ini dimanipulasi menggunakan 4 tanda kali 4 matriks dan 4 vektor. Oleh karena itu, pipeline grafis berisi banyak mesin untuk memproses dan menyusun matriks dan vektor tersebut secara efisien. Ini sistem koordinat 4D adalah salah satu konstruksi paling halus dan indah yang digunakan dalam ilmu komputer. Dan ini tentu saja merupakan rintangan intelektual terbesar yang harus dilewati ketika mempelajari grafik komputer. Sebagian besar bagian pertama dari setiap buku grafis berurusan dengan koordinat ini. Kecepatan di mana gambar dapat dihasilkan sangat bergantung pada jumlahnya dari segitiga yang digambar. Karena interaktivitas lebih penting dalam banyak aplikasi daripada kualitas visual, sangat bermanfaat untuk meminimalkan jumlah segitiga digunakan untuk mewakili model. Selain itu, jika model dilihat dari kejauhan, lebih sedikit segitiga yang dibutuhkan daripada ketika model dilihat dari jarak yang lebih dekat. Ini menunjukkan bahwa sangat berguna untuk merepresentasikan model dengan tingkat detail yang bervariasi. Lot 1.5 Masalah numerik. Banyak program grafis sebenarnya hanya kode numerik 3D. Masalah numerik seringkali penting dalam program semacam itu. Di masa lalu, sangat sulit untuk menangani masalah seperti itu dengan cara yang kuat dan portabel karena mesin memiliki perbedaan representasi internal untuk angka, dan lebih buruk lagi, menangani pengecualian dengan cara yang berbeda dan tidak kompatibel. Untungnya, hampir semua komputer modern menyesuaikan dengan standar Floating Point IEEE, IEEE Standard Association, 1985. Ini memungkinkan pemrogram untuk membuat banyak asumsi yang nyaman tentang seberapa pasti kondisi numerik akan ditangani. Meskipun Floating Point IEEE memiliki banyak fitur yang berharga ketika mengkodekan algoritma numerik, hanya ada beberapa yang penting untuk diketahui bagi kebanyakan orang. Situasi yang dihadapi dalam grafik. Pertama, dan yang paling penting, adalah memahami bahwa ada 3 nilai khusus untuk bilangan real dalam Floating Point IEEE. 1. Tak terhingga, tak terhingga. Ini adalah angka valid yang lebih besar dari semua angka valid lainnya. 2. Dikurangi tak terhingga, minus tak terhingga. Ini adalah nomor valid yang lebih kecil dari yang lainnya nomor yang valid. 3. Bukan bilangan, NaN. Ini adalah nomor tidak valid yang muncul dari operasi dengan konsekuensi yang tidak ditentukan.
Seperti 0 dibagi 0, perancang floating point IEEE membuat beberapa keputusan yang sangat nyaman untuk programmer. Banyak dari ini berhubungan dengan 3 nilai khusus di atas dalam menangani pengej. Ualian seperti pembagian dengan 0. Dalam kasus ini pengecualian dicatat, tetapi dalam banyak kasus programmer dapat mengabaikannya. Secara khusus, untuk setiap bilangan real positif, aturan berikut yang melibatkan pembagian dengan nilai tak terbatas, plus A plus tak terhingga, sama dengan plus 0, minus A plus tak terhingga, sama dengan minus 0, plus A, minus tak terhingga, sama dengan minus 0, minus A, minus tak terhingga, sama dengan plus 0. Operasi lain yang melibatkan nilai tak terbatas berperilaku seperti yang diharapkan. Sekali lagi untuk A positif, perilakunya adalah sebagai berikut, tak terhingga plus tak terhingga sama dengan plus tak terhingga, tak terhingga minus tak terhingga sama dengan nan, tak terhingga tanda kali tak terhingga sama dengan tak terhingga sama dengan nan. Tak terhingga A sama dengan tak terhingga 0 sama dengan tak terhingga, 0 per 0 sama dengan nan. Aturan dalam ekspresi boolean yang melibatkan nilai tak terbatas adalah seperti yang diharapkan. 1. Semua bilangan valid berhingga kurang dari plus tak terhingga. 2. Semua bilangan valid berhingga lebih besar dari. 3. Lebih kecil dari plus tak terhingga. Aturan yang melibatkan ekspresi yang memiliki nilai nan sederhana. 1. Ekspresi aritmatika apapun yang menyertakan nan menghasilkan nan. 2. Ekspresi boolean apapun yang melibatkan nan salah. Mungkin aspek yang paling berguna dari floating point IEEE adalah bagaimana membagi dengan 0 ditangani untuk setiap bilangan real positif. Aturan berikut yang melibatkan pembagian dengan nilai 0 berlaku, plus A plus 0 sama dengan plus tak terhingga, minus A plus 0 sama dengan minus tak terhingga. Ada banyak perhitungan numerik yang menjadi lebih sederhana jika pemrogram memanfaatkan aturan IEEE. Sebagai contoh, perhatikan ekspresi-ekspresi seperti itu muncul dengan resistor dan lensa. Jika bagi dengan 0 menghasilkan program crash, seperti yang terjadi di banyak sistem sebelum IEEE floating point, maka 2 jika pernyataan akan diperlukan untuk memeriksa nilai-nilai kecil atau 0 dari B atau C. Sebaliknya, dengan IEEE floating point, jika B atau C adalah 0, kita akan mendapatkan nilai 0 untuk yang diinginkan. Teknik umum lainnya untuk menghindari pemeriksaan khusus adalah memanfaatkan dari sifat boolean nan. Perhatikan segmen kode berikut. A sama dengan fx. If A lebih besar dari 0, then do something. Di sini, fungsi f dapat mengembalikan nilai jelek seperti atau nan, tetapi kondisi if masih terdefinisi dengan baik. Salah untuk A sama dengan nan atau A sama dengan dan benar untuk A sama dengan plus tak terhingga. Dengan hati-hati dalam memutuskan nilai mana yang dikembalikan, seringkali if dapat membuat pilihan yang tepat tanpa perlu pemeriksaan khusus. Hal ini membuat program lebih kecil, lebih kuat, dan lebih efisien. IEEE floating point memiliki 2 representasi untuk 0 yang diperlakukan sebagai positif dan salah satunya adalah diperlakukan sebagai negatif.
NS perbedaan antara -0 dan +0 hanya sesekali penting. Tapi itu layak mengingat untuk itu kesempatan ketika itu terjadi. 1.6 Efisiensi. Tidak ada aturan ajaib untuk membuat kode lebih efisien. Efisiensi tercapai melalui pengorbanan yang hati-hati. Dan pengorbanan ini berbeda untuk arsitektur yang berbeda. Namun, untuk masa mendatang, heuristik yang baik adalah bahwa programmer harus lebih memperhatikan pola akses memori daripada jumlah operasi. Ini adalah kebalikan dari heuristik terbaik 2 dekade lalu. Peralihan ini terjadi karena kecepatan memori tidak sebanding dengan kecepatan proses. Sejak tren itu berlanjut, pentingnya memori yang terbatas dan koheren akses untuk optimasi seharusnya hanya meningkat. Pendekatan yang masuk akal untuk membuat kode cepat adalah dengan melanjutkan sebagai berikut. 1. Tulis kode dengan cara yang paling mudah. Hitung hasil antara sesuai kebutuhan dengan cepat daripada menyimpannya. 2. Kompilasi dalam mode yang dioptimalkan. 3. Gunakan alat pembuatan profil apapun yang ada untuk menemukan hambatan kritis. 4. Periksa struktur data untuk mencari cara untuk meningkatkan lokalitas. Jika memungkinkan, buat ukuran unit data sesuai dengan ukuran cache halaman pada arsitektur target. 5. Jika pembuatan profil mengungkapkan hambatan dalam perhitungan numerik, periksa kode assembly yang dihasilkan oleh kompilator untuk mengetahui efisiensi yang terlewat. Menulis kembali kode sumber untuk memecahkan masalah yang Anda temukan. Yang paling penting dari langkah-langkah ini adalah yang pertama. Sebagian besar pengoptimalan membuat kode lebih sulit dibaca tanpa mempercepat. Selain itu, waktu yang dihabiskan di muka mengoptimalkan kode biasanya lebih baik dihabiskan untuk memperbaiki bug atau menambahkan fitur. Juga, waspadalah terhadap saran dari teks-teks lama. Beberapa trik klasik seperti menggunakan bilangan bulat alih-alih real mungkin tidak lagi menghasilkan kecepatan karena CPU modern biasanya dapat melakukan operasi floating point secepat mereka melakukan operasi integer. Dalam semua situasi, pembuatan profil diperlukan untuk memastikan manfaat dari setiap pengoptimalan untuk mesin dan compiler tertentu. 1.7 Merancang dan mengkodekan program grafik. Strategi umum tertentu sering berguna dalam pemrograman grafis. Di dalam bagian kami memberikan beberapa saran yang mungkin berguna bagi Anda saat Anda menerapkan metode yang Anda pelajari dalam buku ini. 1.7.1 Desain kelas. Bagian penting dari setiap program grafik adalah memiliki kelas atau rutinitas yang baik untuk entitas geometri seper. Vektor dan matriks, serta entitas grafis seperti RGB, warna dan gambar. Pertanyaan desain universal adalah apakah lokasi dan perpindahan harus menjadi kelas yang terpisah karena mereka memiliki operasi yang berbeda. Misalnya, lokasi dikalikan dengan setengah tidak masuk akal secara geometris sementara setengah dari perpindahan tidak. Goldman, 1985, Deros, 1989. Ada sedikit kesepakatan tentang pertanyaan ini, yang dapat memicu perdebatan sengit selama berjam-jam di antara praktisi grafis.
Tetapi untuk demi contoh mari kita asumsikan kita tidak akan membuat perbedaan. Nya menyiratkan bahwa beberapa kelas dasar yang akan ditulis meliputi vektor-vektor. Kelas vektor 2D yang menyimpan komponen X dan Y. Itu seharusnya menyimpan komponen-komponen ini dalam Larik-Lang 2 sehingga operator pengindeksan dapat didukung dengan baik. Anda juga harus memasukkan operasi untuk penjumlahan vektor, pengurangan vektor, perkalian titik, perkalian silang, perkalian skalar, dan pembagian skalar. Vektor 3. Sebuah kelas vektor 3D analog dengan vektor-vektor. Vektor A vektor homogen dengan 4 komponen, lihat bab 7. Warna RGB yang menyimpan 3 komponen. Anda juga harus menyertakan operasi untuk penambahan RGB, pengurangan RGB, perkalian RGB, skalar perkalian, dan pembagian skalar. Mengubah matriks 4 tanda kali 4 untuk transformasi. Anda harus menyertakan matriks perkalian dan fungsi anggota untuk diterapkan ke lokasi, arah, dan vektor normal permukaan. Seperti yang ditunjukkan dalam bab 6, ini semua berbeda. Gambar array 2D pixel RGB dengan operasi keluaran. Selain itu, Anda mungkin atau mungkin tidak ingin menambahkan kelas untuk interval, ortonormal basis, dan kerangka koordinat. 1.7.2 mengambang vs. Ganda arsitektur modern menyarankan agar penggunaan memori tetap rendah dan dipertahankan akses memori yang koheren adalah kunci efisiensi. Ini menyarankan menggunakan data presisi tunggal. Namun, menghindari masalah numerik menyarankan menggunakan aritmatika presisi ganda. Pengorbanannya tergantung pada programnya. Tetapi menyenangkan untuk memiliki default dalam definisi kelas Anda 1.7.3 mendebug program grafik jika Anda bertanya-tanya. Anda mungkin menemukan bahwa sebagai programmer menjadi lebih berpengalaman, mereka semakin jarang menggunakan debugger tradisional. Salah satu alasannya adalah karena menggunakan debugger lebih canggung untuk program yang kompleks daripada untuk program sederhana. Alasan lain adalah bahwa kesalahan yang paling sulit adalah kesalahan konseptual di mana hal yang salah sedang diterapkan. Dan mudah membuang banyak waktu melangkah melalui nilai-nilai variabel tanpa mendeteksi kasus tersebut. Kami telah menemukan beberapa strategi debugging untuk menjadi sangat berguna dalam grafik. Metode ilmiah dalam program grafis ada alternatif untuk debugging tradisional yang sering sangat berguna. Kelemahannya adalah sangat mirip dengan apa yang diajarkan oleh programmer komputer untuk tidak dilakukan di awal karir mereka. Jadi Anda mungkin merasa nakal jika Anda melakukannya. Kami membuat gambar dan mengamati apa yang salah dengannya. Lalu kita mengembangkan hipotesis tentang apa yang menyebabkan masalah dan mengujinya. Sebagai contoh, dalam program ray tracing, kita mungkin memiliki banyak yang tampak gelap secara acak piksel. Ini adalah masalah jerawat bayangan klasik yang dialami kebanyakan orang saat mereka menulis pelacak sinar. Debug tradisional tidak membantu di sini. Sebagai gantinya, kita harus menyadari bahwa sinar bayangan mengenai permukaan yang diarsir. Kita mungkin memperhatikan bahwa warna bintik-bintik gelap adalah warna sekitar, jadi pencahayaan langsung adalah apa hilang. Pencahayaan langsung dapat dimatikan dalam bayangan. Jadi Anda mungkin berhipotesis bahwa titik-titik ini salah ditandai sebagai bayangan padahal sebenarnya tidak.
Menguji hipotesis ini, kita bisa mematikan pemeriksaan bayangan dan mengkompilasi ulang. Ini gambar sebagai output debugging berkode dalam banyak kasus. Saluran termudah untuk mendapatkan informasi debug dari program grafis adalah output gambar itu sendiri. Jika Anda ingin tahu nilai beberapa variabel untuk bagian dari perhitungan yang berjalan untuk setiap piksel, Anda bisa memodifikasi program Anda sementara untuk menyalin nilai itu langsung ke gambar keluaran dan lewati sisa perhitungan yang biasanya dilakukan. Misalnya, jika Anda menduga masalah dengan normal permukaan menyebabkan masalah dengan bayangan, Anda dapat menyalin vektor normal langsung ke gambar, X menjadi merah, Y menjadi hijau, Z menjadi biru. Menghasilkan ilustrasi kode warna dari vektor yang sebenarnya adalah digunakan dalam perhitungan Anda. Atau, jika Anda mencurigai nilai tertentu terkadang keluar dari rentang yang valid, buat program Anda menulis piksel merah terang di mana itu terjadi. Trik umum lainnya termasuk menggambar sisi belakang permukaan dengan jelas warna, ketika mereka tidak seharusnya terlihat. Mewarnai gambar dengan IDJ. Umlah objek, atau mewarnai piksel dengan jumlah pekerjaan yang mereka lakukan menghitung. Menggunakan debugger masih ada kasus, terutama ketika metode ilmiah tampaknya telah mengarah kontradiksi. Ketika tidak ada pengganti untuk mengamati dengan tepat apa yang terjadi pada. Masalahnya adalah bahwa program grafis sering melibatkan banyak eksekusi dari kode yang sama sekali per piksel. Misalnya, atau sekali per segitiga, membuatnya benar-benar tidak praktis untuk melangkah melalui debugger dari awal. Dan bug yang paling sulit biasanya hanya terjadi untuk input yang rumit. Pendekatan yang berguna adalah menetapkan jebakan untuk bug. Pertama, pastikan program Anda bersifat deterministik, jalankan dalam satu utas dan pastikan semua angka acak dihitung dari biji tetap. Kemudian, cari tahu piksel atau segitiga mana yang ditampilkan mode debugging khusus yang menggunakan biji nomor acak tetap berguna. Bug dan tambahkan pernyataan sebelum kode yang Anda curigai salah yang akan dieksekusi hanya untuk kasus tersangka. Misalnya, jika Anda menemukan piksel itu 126, 247 menunjukkan bug. Lalu tambahkan if X sama dengan 126 NY sama dengan 247 dan print blah. Jika Anda menetapkan breakpoint pada pernyataan cetak, Anda dapat masuk ke debugger saja sebelum piksel yang Anda minati dihitung. Beberapa debugger memiliki fitur breakpoint bersyarat yang dapat mencapai hal yang sama tanpa memodifikasi kode. Dalam kasus di mana program mogok, debugger tradisional berguna untuk menunjukkan lokasi kecelakaan. Anda kemudian harus mulai melacak kembali program, menggunakan pernyataan dan kompilasi ulang. Untuk menemukan di mana kesalahan program. Ini menegaskan harus dibiarkan dalam program untuk kemungkinan bug di masa mendatang yang akan Anda tambahkan. Ini lagi berarti proses langkah melalui tradisional dihindari. Karena itu akan tidak menambahkan pernyataan berharga ke program visualisasi data untuk debugging seringkali sulit untuk memahami apa yang sedang dilakukan program Anda. Karena ia menghitung banyak hasil antara sebelum akhirnya salah.
Situasinya mirip dengan eksperimen ilmiah yang mengukur banyak data, dan satu solusinya sama. Buatlah plot dan ilustrasi yang baik untuk diri Anda sendiri untuk memahami apa arti data tersebut. Misalnya, dalam ray tracer Anda dapat menulis kode untuk memvisualisasikan pohon ray sehingga Anda dapat melihat jalur apa yang berkontribusi pada piksel. Atau dalam rutinitas pengambilan sampel ulang gambar Anda mungkin membuat plot yang menunjukkan semua titik di mana sampel diambil dari memasukkan. Waktu yang dihabiskan untuk menulis kode untuk memvisualisasikan status internal program Anda juga dilunasi dalam pemahaman yang lebih baik tentang perilakunya ketika tiba saatnya untuk mengoptimalkannya. Judisra, jujur, disiplin, rajin.